Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini kita akan membahas tentang awalan dan konversi satuan. Kita masih ada di bab pengukuran, ya ini pertemuan kedua. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya tentang awalan. Oke, kita bahas tentang awalan satuan. Nah, di sini misalnya tampilkan daftar awalan satuan yang mungkin bagi kalian udah nggak asing nih, kayak kilo. Nanti kalau ketemu meter berarti jadinya kilometer. Kemudian ada hekto. Kalau ketemu meter jadi hektometer. Deka nanti jadi dekameter. Desi kalau ketemu meter jadi desimeter. Senti kalau ketemu meter jadi sentimeter. Mili jadi milimeter atau miligram kalau ketemunya sama gram. Kemudian ya ada beberapa yang mungkin kamu baru dengar kayak mikro, nano. Ya ini kalau mikro berarti biasanya kamu dengar mikroorganisme. Nah, itu berarti makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil ya. Yang bisa dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop. Kemudian ada nano. Ini kamu juga baru dengar kata-kata nano. Nano ini biasanya kamu dengar di istilah nanoteknologi. Nah, berarti itu teknologinya menggunakan chip atau alat yang berukuran sangat-sangat kecil, partikelnya sampai 10 pangkat minus 9, jadi ukuran 0,00000 ada 9 ya, milimeter atau meter atau gram ukurannya ya. Kemudian ada pico, ada femto, atto, zepto, yakto. Ini istilah yang mungkin kalian baru dengar. Ini bisa diperkenalkan ya. Ini adalah daftar nama-nama awalan. Nah, ini makin ke bawah makin kecil nih ukurannya. Makin 0,00000 meter, kecil banget. Jadi ngeliatnya harus pakai alat bantu. Ya, nggak bisa pakai mata biasa gitu ya. Kemudian makin ke atas, dia ukurannya makin besar kayak mega. Mega ini biasanya megawatt ya kan? Proyek listrik megawatt misalnya kita sering dengarnya, atau giga. Nah, giga ini biasanya ada pada memori nih ya, megabyte, gigabyte gitu ya. Kemudian ada terabyte. Nah, itu berarti ukurannya makin ke atas makin besar. Mega itu kalau di kita 1 juta. Kalau giga itu berarti 1 miliar. Nah, tera ini 10 pangkat 12, jadi nolnya ada 12 triliun ya berarti ya. Meta, eksa, zeta, iota, dan seterusnya. Ya, makin ke atas makin besar. Gitu. Oke, apa sih sebenarnya fungsi awalan? Jadi penggunaan awalan ini sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan dan menyederhanakan angka dalam melaporkan atau dalam pelaporan sebuah pengukuran. Maksudnya gimana? Misalnya nih, kamu mengukur lapangan ya, lapangan tersebut misalnya luasnya 20.000 meter ya, lapangan bola atau misalnya atau stadion dengan luas misalnya 20.000 meter. Nah, itu bisa kamu sederhanain, jadinya dapat dipermudah menyebutnya jadinya 20 kilometer. Jadi lebih simpel penyebutannya daripada 20.000 meter. Jadi lebih simpel disebut dengan 20 kilometer. Atau misalnya berat saya itu misalnya ya berat, oh Miss berat saya 1000 gram misalnya gitu ya, 1000 gram. Berat saya 50.000 gram misalnya, berat saya 50.000 gram. Nah, berarti itu kan agak ribet ngomongnya. Lebih simpel kalau misalnya kamu bilang berat badan saya 50 kg. Nah, jadi di sana fungsi awalannya untuk memudahkan atau menyederhanakan dalam pelaporan hasil pengukuran ya. Jadi lebih simpel ngomongnya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut berikutnya satuan dalam ukuran panjang ya. Yang pertama nih kamu mungkin sudah nggak asing, ada kilometer, apalagi habis kilometer apa? Hektometer, habis hektometer, dekameter, habis dekameter, meter, habis meter, desimeter dulu, habis itu baru sentimeter. Habis itu apa yang terakhir? Baru milimeter. Jadi ada 7. KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan MM ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, konsepnya perhatikan ya,
Kalau dia turun, jadi dari atas ke bawah, maka setiap turun satu tangga, maka kamu kali 10. Turun 1 kali 10. Nanti turun lagi, berarti kalau 2, berarti dikali 100. Kalau 3, berarti dikali 1000. Tinggal tambahkan nolnya ya. Jadi kalau ke bawah, tinggal tambahkan nolnya. Sebaliknya, kalau dia naik, diapain? Iya, kalau dia naik, berarti dibagi. Kalau naiknya satu tangga, berarti dibagi 10. Kalau naiknya 2 tangga berarti dibagi 100. Kalau naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Naik 4 tangga berarti dibagi 10.000 dan seterusnya ya. Ini kayaknya udah pernah dibahas di SD. Misalnya hanya mereview sedikit. Itu harus dihafal ya, KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM-nya tuh harus hafal ya. Harus hafal urutannya. Oke, di sini tadi Miss Yani ulang ada KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Di sini Miss mau kasih apa ya, contoh soalnya dulu, contoh soal ya. Miss ini kasih contoh soal. Misalnya contohin misalnya yang nomor 1 dan nomor 7 ya. Misalnya kasih contohnya yang nomor 1 dan nomor 7. Ya, di sini nomor 1. Nomor 1 itu dari 4 km mau ke meter. 4 km mau ke meter. Kita lihat nih dari kilometer. Kilometer mau ke meter, berarti dia turun. Turun berapa? Kita lihat. 1 ya ke HM, kemudian 2, 3 ya. Jadi dia turunnya 3. Berarti sama dengan 4 dikali turun 1, turun 2, turun 3. Berarti sama dengan 4 dikali 1000. Berarti hasilnya adalah 4000 meter. Itu ya caranya. Kemudian Miss Yani kasih contoh lagi, tadi Miss Yani bilang Miss Yani mau kasih contoh yang nomor 7 ya, nomor 7. Kita lihat nomor 7 dari milimeter. 500 milimeter sama dengan mau dirubah ke meter. Kita lihat nih milimeter, milimeter mau ke meter. Nanti mau ke sini nih. Kita lihat 1, 2, 3. Ya, berarti dia naik 3-nya. 1, 2, 3. Berarti 500 dibagi 10. Dibagi 10 lagi. Dibagi 10 lagi. Ya kan? Kalau kamu bingung, berarti ini sama aja. Misalnya nih kalian bingung cara baginya. Berarti ini tinggal 500 dibagi 10, 0 ada 10, 10, 10. 0 berarti ada 3 nih. 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. Berarti sama dengan 500 dibagi 1000. 500 dibagi 1000. Coret 02, coret 02. Berarti sama dengan 5 per 10. Nah ini kalau bingung sama-sama dibagi berapa nih? Atas bawah sama-sama bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, ini 1. 10 bagi 5, 2. Berarti 1 per 2. Kalau kalian bingung 1 per 2 itu berapa? Maka ditulis pada di sini 1 bagi 2. 0,0. 10 bagi 2, 5. Berarti 5 kali 2, 10. Berarti hasilnya adalah 0,5 satuannya dalam meter ya. Gitu. Sampai sini paham? Nah, kita di sini kasih contoh lagi deh. Contoh yang nomor 3 nih ya. Kita di sini kasih contoh yang nomor 3 lagi. Nomor 3 itu 2,5 cm sama dengan berapa milimeter? Mana sentimeter? Sentimeter mau ke milimeter. Kita hapus dulu. Biar lebih bersih, kita hapus dulu sebentar. Sentimeter mau ke milimeter. Kita lihat nih, dari sentimeter ke milimeter. Oh, dia turunnya cuma 1. Berarti sama kalau turun itu tadi dibilangnya dikali. Berarti 2,5 dikali karena 1 berarti cuma 10. Nah, ini gimana, Miss? Nah, ini kita tinggal lihat ada berapa angka setelah koma. Ada 1 angka, maka coret 01. Berarti komanya hilang. Berarti jadinya tinggal 25 karena nolnya hilang, berarti 25 kali 1. Berarti sama dengan 25 milimeter gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tangga konversi panjang, misalnya diulang ya. Tadi kalau menaiki tangga, kalau naik maka dia harus dibagi. Kalau turun, maka dia harus dikali. Ini harus diingat konsepnya. Selain juga kamu harus ingat
nama-namanya ya, km sampai mm. Oke, berikutnya satuan ukuran massa. Kita lanjut ke satuan ukuran massa. Nah, kalau tadi km berarti di sini tinggal ganti belakangnya. Kalau tadi km berarti sekarang kg. Apa kg? Kilogram. Ada yang kedua Hg. Apa Hg? Hektogram. Yang ketiga ada dekagram, gram. Yang keempat ada desigram. Yang kelima, yang keenam ada sentigram. Dan yang terakhir ada miligram. Kg, Hg, Dg, Dg, Cg, dan Mg. Sama seperti yang KM tadi konsepnya, kalau turun dia dikali, ya setiap turun 1, maka dikalinya 10. Setiap naik 1 tangga, maka dibaginya 10. Ingat, kalau turun dikali, kalau naik dibagi, ya, jangan sampai ketukar. Nah, misalnya dikasih contoh sini masih sama nih, bisa ditampilkan lagi tangganya. Contohnya kalau tadi kan 1, 3, 7 ya, berarti sekarang misalnya mau kasih contoh yang nomor genap deh, 2, 4 sama 6. Sini kasih contoh nomor 2, 4 dan 6. Misalnya tulis yang nomor 2 dulu. Nomor 2 itu 450 apa tuh miligram. Sama dengan berapa gram? Kita lihat nih dari miligram. Nah, ini miligram mau ke gram di sini. Berarti naik apa turun nih? Naik ya, naik berapa tangga? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti naik 3, berarti 450 dibagi naiknya 3. Berarti bagi 10, karena 3 berarti kan 10. Di sini langsung aja ya. Kalau 3 berarti kan 0 ada 3 tuh. Berarti 0 ada 3 berarti 1000. Berarti 450 bagi 1000 biar cepet. Coret, coret berarti 45 dibagi berapa? 100. Nah, ini kalau ini nggak usah bingung sebenarnya. Kalau dibagi 100 berarti nanti setelah koma akan ada 2 angka. Ya, akan ada 2 angka. Berarti jawabannya adalah, nah 2 angka terakhir itu adalah bilangan itu sendiri. Berarti 0,45. Nah, misalnya nih, atau misalnya bisa dikasih contoh, 45 dibagi 1000. Nah, berarti nanti setelah koma akan ada 3 angka, 1, 2, 3. Nah, yang terakhir adalah angka itu sendiri, berarti ini 5, 4, ininya isi 0. Misalnya lagi, 45 dibagi 10.000. Berarti ini nanti setelah koma akan ada 4 angka. Sesuai ini nolnya. Nolnya kan ada 4. Ini kan nolnya ada 3. Berarti ada 3 angka. Kalau nol ada 4, berarti 4 angka. 1, 2, 3, 4. Angka terakhir adalah bilangan itu sendiri. Berarti ini kasih 0. Gitu ya cara ngitungnya biar cepet. Nah, bisa dibalik lagi ke tadi. 45 dibagi 100 berarti jawabannya 0,45. Kalau nggak percaya kalian boleh buktikan sendiri. Kita hitung 0,45. 45 dibagi 100 ya. Kita hitung nih, 45 dibagi 100. 0,0 ya kan? 4 kali 100, 400. 0, 5, ini 0 ya, nggak usah kita tulis. 50 bagi 100 nggak bisa, maka pinjem. 500 bagi 100, 5. Maka jawabannya adalah 0,45. Dan satuan adalah gram. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu tentang merubah dari 0,8 kg diminta dirubah ke gram. Berarti kita lihat nih. Ini kita hapus dulu biar bersih, biar kamu ngeliatnya enak. Oke. Dari kilogram dia suruhnya turun ke gram. Turun ya, berarti 1, turun 2, turun 3. Nah, tadi kalau turun berarti diapain? Turunnya dikali, berarti 0,8 dikali, kalau 3 berarti 0 ada 3. 1, 2, 3. Berarti 0,8 kali 1000. Nah, ini gampang. Ada berapa angka setelah koma? Oh, setelah koma cuma ada 1 angka, maka coret nolnya yang belakang, ini komanya hilang. Jadi tinggal 8 dikali 100. Maka hasilnya adalah sama dengan 800 gram. Misalnya lagi contohnya 0,08 dikali 1000 misalnya. Ini ada 2 angka setelah koma. Berarti nolnya yang dicoret 2.
ini komanya hilang. Angkanya tinggal 8. 00 itu nggak usah ditulis ya, angka dalam matematika 00 itu kan dianggap kosong, tidak ada. Berarti 8 dikali 10. Maka hasilnya 80. Misalnya lagi 0,00008 dikali 1000 misalnya. Ada 3 angka nih setelah koma, maka yang dicoret 03. Ya, jadi tergantung berapa angka setelah koma. Karena ini 3 angka, maka coret 03. Berarti komanya hilang. Tinggal angka 8. Ini kan 000 dianggap nggak ada. 8 dikali 1. Berarti hasilnya 8. Gitu ya cara ngitungnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini bisa dihapus dulu. Supaya kalian melihatnya enak, bersih. Kita ke contoh soal yang ke-6. Pakai warna hijau. Oke, nomor 6 di sini. Nomor 6 itu 6000 mg. 6000 mg, dia minta ubah ke kilogram. Wah, jauh banget ya. Ya, supaya ini kita bersihkan dulu supaya nanti enak nyoret-nyoretnya, bening. Oke, dari miligram dia minta naik sampai ke kilogram, sampai paling atas. Kita mulai hitung. 1 2 3 4 5 6. Berarti dia naik 6. Berarti 6000 dibagi, ada berapa tadi naiknya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nol ada 6 ya. Jadi sama dengan 6000 dibagi 1 juta. Nah, ini di sini lebih senang pakai pecahan ke bawah ya ngitungnya. Jadi ini nolnya yang atas ada berapa? Ada 3. Maka di atas coret 3, di bawah coret 3. Berarti jadinya 6 dibagi 1000. Berarti berapa tuh 6 bagi 1000? Tadi Miss ini ngajarin gimana di slide sebelumnya. Kalau dia 1000, berarti nanti setelah koma akan ada 3 angka. Yang terakhir adalah bilangan itu sendiri. Berarti bilangannya ini 6. Taruh 6-nya di ujung, ini yang 2 isi sama 0. Berarti jawabannya 0,006 kilogram. Masa Miss jawabannya segitu? Boleh kita buktiin. 6 dibagi 1000. 0,0. Belum dapat. Kasih 0 lagi, masih belum bisa. Kasih 0 lagi. 6000 bagi 1000, 6. Hasilnya ini 6000. Maka jawabannya 0,006 kilogram. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, ini misalnya review lagi, misalnya ingatkan lagi bahwa kalau naik ya maka dia dibagi, kalau dia turun maka dia dikali. Jangan sampai lupa serta urutan KG sampai ke MG-nya. Oke. Assignment, tadi kita udah belajar bagaimana cara mengkonversinya ya, bagaimana cara hitung konversi satuan. Nah, sekarang Miss Yani kasih assignment buat kamu, Miss Yani kasih tugas. Ini satuan ukuran waktu ya, ini satuan ukuran waktu. Tugasnya ini kamu isi ya, berarti 1 menit itu berapa detik, 1 menit itu berapa detik. Ini tugas untuk pertemuan pertama ya. Jadi ini misalnya ditulis, misalnya dikasih merah di sini. Ini tugas ya, assignment. Ini assignment for first first meetup ya, pertemuan pertama. For first ya, untuk pertama nih, tugas pertama, first assignment. Salah misalnya bahasa Inggrisnya. Ini tugas pertama, first assignment. Ya, ini tugas untuk pertemuan pertama. Ya, nanti dikumpulkan ya hari ini hari Kamis. Kalau untuk yang kelas, untuk yang hari sesuai harinya ya, sorry, kalau karena dibahas lagi hari Kamis, berarti hari Kamis sampai jam 3 nanti. Kalau nanti untuk kelas lain mungkin sesuaikan dengan hari tugas kamu ya. Jadi ini tugas pertama, tugas pada pertemuan pertama, nanti jangan lupa di submit di LS, nanti kan bisa dikasih keterangan lagi di LS-nya untuk instruksi tugasnya. Kita lanjut.
Ini tugas berikutnya. Nah, yang ini, yang A dan B, ini akan jadi second assignment ya, second assignment. Jadi tugas kedua. Ya, ini tugas untuk nanti, untuk pertemuan, tugas untuk pertemuan kedua ya. Jadi nggak semuanya langsung dikerjain di hari ini, nggak. Ini untuk tugas nanti, tugas pertemuan kedua. Lalu ini kapan? Nah, yang ini, yang satuan berat, ini untuk tugas yang ketiga, third assignment ya, tugas yang ketiga. Ini nanti untuk tugas di pertemuan yang ketiga ya. Ini nggak langsung dikumpulin. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembahasan dari Miss Yani. Ya, jadi tugasnya itu nggak semuanya langsung dikumpulkan hari ini. Jadi karena ini pertemuan pertama, berarti kamu kerjakan tugas yang tadi yang untuk pertemuan pertama. Next, kita lanjut ke pertemuan kedua di minggu berikutnya. Berarti nanti kamu lihat lagi tugas untuk yang pertemuan kedua. Nah, nanti pertemuan ketiga, maka nanti kamu cek lagi tugas untuk pertemuan yang ketiga. Jadi nggak tiga-tiganya dikumpulkan di hari ini, tidak ya. Jadi itu misalnya buat dalam satu video agar sekalian, supaya sekalian bikinnya. Tapi kamu ngerjainnya nggak usah semua langsung sekalian, tapi sesuai part-partnya, sesuai chapter-chapternya, sesuai pertemuannya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak video pembahasan dari Miss Yani. Miss tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.